Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, M. Ali Karisma, dengan NIM B1A122006. Saya Muhammad Martina Sari Ilahi dengan NIM B1A122012. Saya Fanizara Kami dengan NIM B1A122039. Saya Valentino Ginting dengan NIM B1A122049. Saya Muhammad Sosifuddin dengan NIM B1A122014. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ari Budiarti SH MPUM selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria. Di sini dalam video ini kami akan mengangkat tema pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan ganti rugi dengan judul sengketa lahan yang terjadi di depan SD 135 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Provinsi Jambi. Sengketa lahan Sekolah SD Negeri 135 Kota Jambi dipagari seng. Para murid dan guru terpaksa melewati akses jalan kecil, sempit dan berlubang di samping pagar sekolah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Istilah pengadaan tanah dipergunakan pertama kali dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1, pengadaan tanah didefinisikan, yaitu adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Definisi pengadaan tanah diubah kembali dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Dijelaskan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Pengertian pengadaan tanah ini kemudian diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam ketentuan pasal 1 angka 3 sebagai berikut. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pada tahun 2012, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang keadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ketentuan pasal 1 angka 2 mendefinisikan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Di sini saya akan membahas mengenai kronologis awal terjadinya masalah sengketa yang terjadi di SDN 135 Eka Jaya. Awal dari masalah sengketa yang terjadi di SDN 135 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi merupakan permasalahan kepemilikan aset. Pihak ahli waris yang merupakan pemilik tanah yang berada di depan SDN 135 berdiri mengklaim bahwa tanah yang berada di depan SDN tersebut merupakan tanah mereka dan menuntut ganti rugi dari pemerintah. Luas tanah tersebut berukuran sebesar 16 tumbuk. Sebagai bentuk proses, pihak ahli waris juga memagari tanah tersebut dengan seng sehingga menutupi akses siswa ke sekolah. Hal ini menyebabkan para siswa harus melewati jalan becek dan licin dengan mengelilingi seng agar bisa masuk ke dalam lingkungan sekolah. Sengketa lahan SDN 135 Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, melibatkan pihak antara lain pemerintah Kota Jambi dengan pemilik lahan. Sebelumnya, selamat sore Pak. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya, kami meminta waktunya sebentar. Kalau boleh tahu, kami berbicara dengan Bapak siapa? Ya Pak, Imam Sarwono. Baiklah, di sini kami dari mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Hukum. Di sini kami akan menanyakan sedikit permasalahan sengketa tanah yang terjadi pada SDN Negeri 135 Kecamatan Palmerah. Di sini kami ingin menanyakan beberapa hal.
yang terkait. Yang pertama kami ingin menanyakan bagaimana kronologis awalnya Pak hingga terjadinya sengketa tanah ini. Kalau kronologis awalnya, ini langsung pada intinya ya. Iya Pak. Ada terjadi pemagaran. Itu menurut keterangan tuan tanah, artinya di luar pagar ini kan ada yang punya itu sudah beberapa kali mengirim surat kepada pihak yang terkait, namun belum ada respon atau belum ada jawaban. Nah, dari yang punya tanah atau tuan tanahnya, karena sudah berkali-kali mengirim surat kok belum ada jawaban, nah mungkin istilahnya dia merasa punya, sehingga istilahnya terjadilah pemagaran, healing dibakar. Jadi anak sementara masuk di sekolah SD 135 itu lewat pintu samping waktu itu. Nah, Terkait ini Pak, pemagaran tadi, apakah wali murid siswa sini itu ada bertanya-tanya ke pihak sekolah kenapa lahan depan itu dipagar Pak? ya sebetulnya kan gini, kalau dari pihak sekolah kan tidak bermasalah. Iya. Jadi yang bermasalah ini kan sebetulnya tuan tanah dengan pemerintah kota. Makanya kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Nah, cuman terkendala saja untuk masuk ke lokasi sekolahnya, kan itu. Jadi kalau dari sekolah tidak ada bermasalah. Jadi yang menjadi permasalahan ini kan antara pemerintah kota dan pemilik lahan yang di luar pagar sekolah ini. Sebab memang itu kan kita keluar masuk di SD ini kan sementara kan bukan tanah resmi sekolah waktu itu, ini milik orang. Jadi karena dia merasa punya maka kan dibakar. Nah, cuman sudah terjadi istilahnya berapa kali mengirim surat ke pihak terkait, nah, cuman belum ada respon, kan itu ceritanya itu. Baiklah, saya akan menyambungkan mengenai dampak yang ditimbulkan dari sengketa lahan yang terjadi di SD Negeri 135 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya dampak keterbatasan akses siswa yang masuk ke dalam sekolah ya, dengan cara mengelilingi seng yang dipasang oleh pemilik tanah. Agar bisa masuk ke sekolah, para siswa SD tersebut harus menggunakan jalan yang di samping sekolah karena jalan tersebut telah ditutup oleh pemilik lahan. Saat ini siswa SD Negeri 135 itu berjumlah kurang lebih 300 orang mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan bangunan 6 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan dan 1 kantor guru. Konflik ini telah menyebabkan terganggunya akses yang biasa digunakan oleh siswa dan siswi yang bersekolah di SD Negeri 135. Pemilik lahan telah memasang pagar di sekeliling sekolah menutup akses utama masuk ke dalam sekolah tersebut. Konflik ini banyak sekali menarik perhatian media dan berita lokal yang ada di kota Jambi ini. Konflik ini juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi siswa, guru, serta staf yang ada di SD 135 yang sedang berurusan dengan pemagaran gangguan oleh konflik yang dilakukan oleh pemilik tanah yang bersengketa tersebut. Sengketa lahan SD Negeri 135 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi telah diselesaikan melalui beberapa tahapan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai penyelesaiannya. Yang pertama itu pembukaan pagar. Pemilik tanah Haji Nidar Sarfiati telah memasang pagar di sekeliling sekolah yang menghalangi akses ke sekolah. Namun pagar tersebut dibuka pada tanggal 11 November 2021 dengan dihadiri oleh perwakilan dari keluarga pemilik lahan, Dinas Pendidikan Kota Jambi, camat dan lurah. Langkah ini diambil untuk meredakan ketegangan dan memungkinkan para siswa untuk mengakses sekolah. Yang kedua itu mediasi, yang dimana konflik ini dimediasi oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi, camat dan lurah. Pemerintah Kota Jambi sedang dalam proses pembahasan lahan dan menentukan harga melalui tim penilai. Tanah tersebut saat ini digunakan oleh sekolah dan para siswa masih menghadiri kelas meskipun dipagari proses hukum. Tanah tersebut diklaim oleh pemilik tanah yang memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut. Pemerintah sedang dalam proses pembebasan lahan dan harga akan ditentukan oleh tim penilai. Akhirnya sudahlah terjadi mediasi dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Camat maupun aparat terkait.
adalah kesepakatan untuk bisa diselesaikan secara baik, kan gitu. Iya, Pak. Namun berjalannya waktu, namanya perundingan kan tidak sekali kelar atau deal, Iya, Pak. kali-kali. Namun alhamdulillah akhirnya terjadi kesepakatan dari pihak yang punya tanah dengan Pemkot, jadi berarti usulannya kan di tanah dibeli, sehingga terjadilah pembongkaran pagar. Berarti sudah sepakat kedua belah pihak antara pemerintah kota dengan tuan tanah, makanya terjadilah pagar itu dibuka. Nah, untuk berapa dibelinya, nah itu mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Yang jelas untuk saat sekarang ini berarti sudah kelar masalahnya karena sudah dibuka. Pak, untuk kira-kira permasalahan sengketa tanah ini penyelesaiannya berapa lama, Pak? Kalau dibilang lama sebetulnya tidak, yang memakan waktu antara istilahnya sebulan 2 bulan lah istilahnya. Iya. Berarti Pak selama 1 bulan 2 bulan tuh itu masih dipagar seng apa? Iya, dipagar karena belum deal perundingannya tadi. Ya. Karena yang mempunyai tanah itu kalau memang perundingan belum deal ya tetap istilahnya ditutup. Nah, berarti dibuka berarti sudah kelar perundingannya begitu. Ini saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan dari pemaparan teman-teman saya. Kasus sengketa tanah yang terjadi di SD Negeri 135, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah. Sengketa ini melibatkan kepemilikan tanah di mana SD Negeri 135 berada, khususnya jalan akses ke sekolah. Pemilik tanah diduga memasang pagar di sekitar jalan akses tersebut, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi para siswa dan guru yang harus melewati jalan yang berlumpur dan licin. Kepala sekolah melaporkan bahwa pemilik tanah telah menunjukkan sertifikat kepemilikan di masa lalu. Dinas Pendidikan setempat dan instansi terkait lainnya telah melakukan mediasi dengan pemilik lahan. Per tanggal 11 November 2021, pagar telah dipindahkan dan proses pengalihan tanah sedang berlangsung. Kasus ini bukan merupakan sengketa hukum, melainkan keterlambatan dalam proses peralihan tanah. Sekolah masih beroperasi dan para siswa pun masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar meskipun adanya tantangan. Kesimpulannya, kasus sengketa tanah yang terjadi di SD Negeri 135 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah adalah masalah kepemilikan dan akses ke sekolah. Dinas Pendidikan setempat dan instansi terkait lainnya telah melakukan intervensi dan pagar telah dipindahkan. Proses pengalihan tanah sedang berlangsung dan sekolah masih beroperasi meskipun ada beberapa kendala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.